Shalom, salam hikmat, tetap jadi berkat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang. Stay tune. COVID-19, dimana kalau kita tahu COVID-19 ini adalah virus yang berbahaya karena ancamannya adalah kematian. Nah, yang menjadi pembahasan gue pada malam hari ini adalah banyaknya konflik masalah gaya hidup yang berbeda, cara pandang di masyarakat yang berubah, bahkan social distance itu terjadi di antara masyarakat. Apalagi di Indonesia yang tidak terbiasa dengan itu. Kita terbiasa dengan bersosial dan lain hal sebagainya. Tapi untuk sementara waktu kita menjadi terbatas. Dalam kesempatan ini yang saya mau bahas tentang virus corona ini adalah adanya banyak konflik yang terjadi. Konteks kita sebagai umat beragama. Dalam hal ini banyak sekali polemik yang ditimbulkan teman-teman mengenai COVID-19 ini, bahwa kalau kita tahu semua mengkait-kaitkan dengan isu agama, baik itu dari yang Hindu, Buddha, baik itu yang Kristen, Islam, dan lain hal sebagainya. Nah, maka perlu kita tahu bahwa karena mungkin mendekati juga ada hari-hari raya di antara bulan Januari sampai dengan juga bulan April, maka mungkin dari yang Hindu bilang inilah mungkin dari Tuhan supaya lebih nyepi, kan bisa bilang begitu. Dan kemudian kita juga inilah dibuat oleh Tuhan supaya kita lebih meresapi kematian Isa Al-Masih. Mungkin dari yang agama sebelah juga bilang ini adalah tentara Tuhan dan lain sebagainya, maka ini dari utusan Tuhan dan lain hal sebagainya. Mungkin teman-teman kita yang Buddha bilang itu mendekati Imlek, justru kita lebih tenang di rumah dan lain-lain. Apapun alasannya, hal ini adalah tidak cocok dengan sistem budaya kita, yaitu keberagaman satu dengan yang lain. Masing-masing mengklaim dari kita menjadi Tuhanku yang paling hebat, Tuhanku yang paling benar, agamaku yang menjawab semua konflik tempat ini. Maka timbullah cara yang terbaik dari Buddha, cara yang terbaik dari Hindu, cara yang terbaik dari Kristen dan Islam untuk menghadapi COVID-19. Tapi kita tidak tahu bahwa mungkin masing-masing pemimpin agama tersebut ada yang menjadi korban dari COVID-19 ini atau Corona. Oleh karena itu, persoalan yang ditimbulkan sebenarnya jauh lebih daripada sekedar pimpinan agama, berbicara agama, dan lain hal sebagainya. COVID-19 ini bukan persoalan agama, bukan persoalan suku, budaya, dan lain-lain. Ini persoalan kemanusiaan. Bahkan yang paling disayangkan lagi, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, ada juga hamba Tuhan yang konflik dengan hamba Tuhan yang saling mengklaim, saling benar, saling merasa diri paling tahu semuanya. Tapi kita harus melihat baik-baik. Tidak pernah terjadi dalam situasi dunia ini rumah ibadah kosong. Keren. Ini baru karena COVID. Lo keren COVID. Oleh karena itu, kita belajar di sini, ini adalah problem kemanusiaan. Rumah ibadah yang mewah, yang besar, mungkin gue sebagai orang Kristen ada gereja yang mewah, kosong, tidak ada gunanya. Mungkin masjid yang megah, kosong, tidak ada orangnya. Mungkin tempat-tempat ibadah yang lain kosong, tidak ada gunanya tempat ibadah. Tetapi yang paling sering terjadi adalah kematian demi kematian oleh karena COVID-19 ini atau Corona. Oleh karena itu teman-teman, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita memandang ini bukan sebagai kita membanggakan agama kepercayaan kita, tapi kita gunakan ini sebagai sarana untuk kita saling menunjukkan bahwa kehidupan kita ini hakikatnya adalah penuh dengan kasih. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, bahwa Dia datang ke dalam dunia ini untuk menjadi korban pengganti bagi dosa-dosa kita. Tuhan juga pernah berbicara mengenai orang Samaria yang baik hati, demi untuk mengingatkan kepada orang-orang percaya bahwa ketika kita berbahasa roh, kita punya mujizat, kita punya segalanya, tapi tidak ada kasih, itu sama saja nol. Yang perlu kita lakukan di tengah-tengah situasi seperti ini, kita belajar dari Tuhan Yesus, kita harus penuh dengan kasih.
kita mengasihi, kita peduli, dan lain hal sebagainya. Segala upaya yang bisa maksimal kita lakukan untuk mendukung pemerintah menanggulangi COVID-19 ini harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. COVID-19 dampaknya adalah kematian, tetapi kematian bukan saja dari COVID-19. Apapun bisa mendatangkan kematian. Tapi yang paling penting adalah hidup mati kita itu ada di tangan Tuhan. Kita cukup salut, kita cukup merasa sedih dengan kepergian atau berpulangnya teman-teman kita oleh karena virus ini. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Dan sungguh kematian itu memang menyedihkan bagi kita, tetapi kita jadikan itu pelajaran supaya kita lebih merenungkan hidup ini lagi, supaya kita juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka teman-teman tetap siaga, tetap waspada untuk menanggulangi virus corona ini. Inilah waktunya di tengah-tengah dunia sedang mengalami kesakitan, di tengah-tengah dunia mengalami gejolak. Anak Tuhan yang punya Yesus harus hidup seperti Tuhan Yesus. Tuhan pergi, Tuhan berkorban, Dia ajarkan dan Dia lakukan.